Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai materi tasawuf dalam organisasi kemasyarakatan di Indonesia, yaitu ada NU dan Muhammadiyah. Yang beranggotakan ada Ahmad Asrofi, Intan Ramadhani Putri, Nazila Ibrahim Tahir, dan Salma Azhara. Pokok pembahasannya yaitu pengertian tasawuf, pentingnya organisasi kemasyarakatan, beberapa perbedaan dan persamaan, sejarah NU dan Muhammadiyah di bidang tasawuf, karakteristik NU, Muhammadiyah, dan tokoh-tokohnya. Pengertian tasawuf. Tasawuf atau sufisme adalah salah satu cabang keilmuan dalam Islam, atau secara keilmuan adalah hasil kebudayaan Islam yang lahir kemudian setelah Rasulullah wafat. Pada hakikatnya, tasawuf dapat diartikan mencari jalan untuk memperoleh kecintaan dan kesempurnaan rohani. Tasawuf atau sufisme ini merupakan salah satu aspek esoterik Islam sekaligus perwujudan dari ihsan yang menyadari akan adanya komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Tasawuf merupakan jantung bagi pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dan kunci kesempurnaan amaliyah. Secara garis besar, tasawuf adalah ilmu untuk memperoleh bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan juhud atau menjauhi hal duniawi dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Adapun tujuan dari tasawuf adalah menjalani hidup pada tingkat spiritual dengan cara membersihkan hati dan menggunakan semua indera dan pikiran di jalan Allah. Yang pertama itu ada Nahdlatul Ulama atau biasa disebut NU. Sebelum NU lahir, telah terjadi alkulturasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam di tengah-tengah umat Islam Indonesia. Dari akulturasi itu terwujudlah menjadi tradisi baru yang mengakar di masyarakat. Dalam sejarah awal penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia, ajaran tasawuf merupakan peranan penting dalam proses islamisasi masyarakat pribumi di semenanjung Kepulauan Nusantara. Pada awal-awal abad kedatangannya, Islam disebarkan oleh para sufi dari berbagai wilayah di semenanjung Arabia, Persia, Balkan, bahkan hingga Gujarat. Ajaran tasawuf terasa lebih mudah diterima dan dicerna oleh masyarakat pribumi karena memiliki kemiripan dengan tradisi pra-Islam dan Hindu-Buddha yang lebih menekankan pada aspek mistisme dan supranatural dalam setiap prosesi ritualnya. Jadi Nahdlatul Ulama sendiri itu didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Nahdlatul Ulama itu berbasis masyarakat pedesaan, dikenal dengan gerakan tradisional dan akomodatif terhadap budaya lokal, atas kesadaran dan keinsyafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup dan bermasyarakat. Manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Persatuan, ikatan batin, saling membantu, dan kesatuan merupakan persyaratan dari tumbuhnya tali persaudaraan dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata kemasyarakatan yang baik dan harmonis. Karakteristik tasawuf dan dalam NU. Perkembangan tarekat di Indonesia muncul nama tarekat yang cukup banyak. Tarekat-tarekat tersebut diantaranya adalah tarekat-tarekat besar yang berasal dan berpusat di Timur Tengah, dan tarekat yang lain adalah tarekat lokal. Sebagian di antara tarekat lokal ini merupakan tarekat Naqsabandiyah yang merupakan unsur-unsur tradisi lokal menyangkut penyesuaian ritual dan penekanan pada kesaktian yang
dapat dicapai melalui amalan tarekat. Namun beberapa tarekat lokal menurut Brynesen memiliki corak yang memang benar-benar lokal karena bersifat sinkretik dengan ajaran leluhur setempat dalam ajaran dan amalannya. Oke, selanjutnya saya ingin melanjutkan karakteristik tasawuf dalam NU. Mahmud Sujuti menyebut tarekat lokal karena ajarannya didasarkan pada ajaran-ajaran dan amalan guru tertentu yang bercampur dengan sumber kepercayaan leluhur, sehingga sulit menarik garis yang tegas antara tarekat semacam itu dengan aliran kebatinan. Contoh, tarekat ini misalnya Wahidiyah dan Siddiqiyah di Jawa Timur atau tarekat Syahadatain di Jawa Tengah. Terdapat nomor 1, yakni bidang akidah ciri perilaku yang dikembangkan oleh warga NU adalah yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara logika dan ilahiyah atau dalil akli dan nakli. Dengan pengertian dalil akli dipergunakan dan ditempatkan di bawah dalil nakli. Yang kedua, warga NU berusaha menjaga kenurnian akidah Islam dari pengaruh di bidang akidah ini. NU Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Nomor 2, di bidang syariah warga NU, yakni yang pertama, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dengan cara menyandarkan diri kepada hasil ijtihad dan bimbingan para ulama. Yang kedua, warga NU mentolerir perbedaan pendapat tentang furu'iyah dan mu'amalah ijtimaiyah selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Dan yang ketiga, pada masalah yang sudah ada dalil nas yang sharih dan qati atau tegas dan pasti, tidak boleh ada campur tangan pendapat akal. Dan nomor 3, dalam bidang fikih ini NU mengikuti jalan pendekatan atau al-madhab kepada salah satu dari madhab 4. Di bidang tasawuf atau akhlak, perilaku warga NU adalah yang pertama, mempercayai bahwa syariah, akidah dan tasawuf mempunyai kaitan. Bahkan syariah harus diutamakan daripada tasawuf. Bahkan syariah harus diutamakan daripada tasawuf. Yang kedua, menganjurkan usaha memperdalam penghayatan ajaran Islam. Dan yang ketiga, mencegah ekstremisme yang dapat menjerumuskan orang kepada penyelewengan akidah dan syariah. Dengan demikian, NU memandang praktek tasawuf seperti zuhud dan tarekat sebagai upaya pemenuhan batin atau intuisi manusia untuk membentuk kesalehan moral secara substantif. Dengan begitu, formula zikir dan persaudaraan sufi yang terwujud dalam tarekat masih dalam bingkai Islam, sepanjang praktek tarekat sufi masih berbasis syariah. Tokoh-tokoh tasawuf NU, yakni Abdul Qadir Al-Jailani, dikenal sebagai pendiri tarekat Qadiriyah, sebuah istilah yang tidak lain berasal dari namanya. Tarekat ini terus berkembang dan banyak diminati oleh kaum muslimin. Meski Irak dan Syria disebut sebagai pusat dari pergerakan tarekat tersebut, namun pengikutnya berasal dari belahan negara muslim lainnya, seperti Yaman, Turki, Mesir, India, hingga sebagian Afrika dan Asia, termasuk Indonesia. Yang kedua, Abu Al-Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Ajaran tasawuf yang moderat merupakan ciri-ciri tasawuf al-sunnah wal jamaah al-Junaid. Memandang bahwa orang yang baik bukanlah orang yang berkonsentrasi melakukan ibadah saja, sementara ia tidak ikut berperan aktif dalam memberikan kemanfaatan kepada manusia. Pandangan tasawuf yang demikian mematahkan tasawuf ekstrim yang beranggapan bahwa jika seorang sudah sampai pada derajat ma'rifat atau wali. Selanjutnya, tasawuf dalam organisasi kemasyarakatan. Tasawuf dalam kedua belah organisasi kemasyarakatan tentu memiliki banyak perbedaan dari segala sisi. Perbedaan antara NU dan Muhammadiyah jika diperhatikan secara seksama, sebenarnya hanya berada pada ranah ritual saja. Lagi pula, aspek ritual itu juga tidak berada pada wilayah yang mendasar, hanya pada aspek yang sifatnya cabang atau furu'.
Perbedaan itu hanya di seputar bagaimana ritual itu dijalankan. Muhammadiyah menggunakan pendekatan hisab, sedangkan NU menggunakan ruqyat. Hasilnya kadang sama, tetapi sekali-sekali berbeda. Persoalan ritual dalam Islam sebenarnya adalah merupakan bagian kecil dari keseluruhan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau dalam Al-Quran itu sendiri. Dalam hal yang lebih luas, Islam mengajak umatnya menjalani kehidupan ini secara sempurna, mengembangkan semua aspek dalam dirinya. Islam mengajarkan bagaimana menggunakan akal pikirannya secara benar. Islam juga mengajarkan agar jiwa dan raganya menjadi sehat. Islam mengajarkan bagaimana agar ucapan, pikiran, hati, dan anggota badannya selalu dijaga agar bersih dan bahkan suci. Dalam Islam diajarkan tazkiyatun nafs, sedangkan kegiatan ritual sekalipun sungguh amat penting, namun hanyalah merupakan bagian kecil dari ajaran Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah. Sebagai suatu gerakan Islam, Muhammadiyah mendasari geraknya kepada sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, meskipun tidak anti mazhab. Dalam memahami dan melaksanakan ajaran Islam, Muhammadiyah mengembangkan semangat tajdid dan ijtihad, serta menjauhi sikap taklid. Oleh karena itu, di samping sebagai gerakan sosial keagamaan, gerakan Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan tajdid. Perkataan tajdid pada asalnya berarti pembaharuan, inovasi, restorasi, modernisasi, dan sebagainya. Hal ini mengandung pengertian bahwa kebangkitan Muhammadiyah dalam usaha memperbaharui pengertian kaum muslimin tentang agamanya, mencerahkan hati dan pikirannya dengan jalan mengenalkan kembali ajaran Islam sejati sesuai dengan jalan Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang selanjutnya ada tasawuf di kalangan Muhammadiyah. Untuk mengetahui bagaimana tasawuf di kalangan Muhammadiyah, dapat kita lihat dalam beberapa hasil penelitian intelektual muslim Muhammadiyah. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sya'roni. Sya'roni memetakan pandangan intelektual Muhammadiyah menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pandangan yang pertama adalah menolak secara total eksistensi tasawuf. Kelompok ini beranggapan beribadah adalah suatu konsep yang sudah paten dan tidak boleh mengada-ngada. Apabila hal ini dilakukan, maka ibadah akan menjadi kacau. Dalam perspektif Muhammadiyah, landasan utama yang mendasari setiap ibadah adalah Quran dan Sunnah. Apabila di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada konsep tertentu tentang ibadah, tasawuf misalnya, maka secara otomatis hal tersebut tidak boleh dilakukan. Penolakan terhadap tasawuf dikarenakan tasawuf tidak ditemukan dan dirumuskan dalam Islam. Penolakan terhadap tasawuf juga didasarkan atas rumusan dasar bahwa ijtihad dalam bidang ibadah adalah haram, dan yang diamalkan orang Muhammadiyah tidak boleh lepas dari ideologi Muhammadiyah. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap tasawuf. Kelompok ini beranggapan bahwa konsep tasawuf secara formal tidak dikenal dalam Muhammadiyah. Yang ada hanyalah zikir. Zikir ada dalam Muhammadiyah bukan dipahami sebagai salah satu elemen utama dari tasawuf, melainkan memang diajarkan dalam Islam. Zikir dalam Muhammadiyah adalah konsep zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak dikenal zikir yang diucapkan sampai 99 kali, 4.444 kali, atau 1.000 kali, dan sebagainya. Dan yang terakhir, akomodatif terhadap tasawuf. Kelompok ini beranggapan tasawuf tidak sering ditemui di dalam Muhammadiyah. Konsep yang digunakan oleh Muhammadiyah untuk terminologi spiritualitas ini lebih sering disebut dengan istilah akal dan hati suci. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Munir Mulkhan atau Irfan dalam istilah Amin Abdullah, tasawuf dalam Muhammadiyah menurut kelompok ini adalah spiritual syariatik yang terlembaga dalam konsep akhlak, ihsan, dan irfan. Penolakan Muhammadiyah terhadap tasawuf selain tidak terdapat legalitas dalam Al-Quran dan Sunnah, juga karena aksesisme kelompok-kelompok tertentu dalam tasawuf. Tasawuf dalam Muhammadiyah adalah tasawuf modern Hamka yang lebih substantif.
Selanjutnya ada karakteristik tasawuf dalam Muhammadiyah. Sekalipun tasawuf menjadi tradisi yang telah lama berkembang dalam sejarah Islam, ada kesan bahwa tradisi itu tidak berkembang dalam Muhammadiyah. Padahal sesungguhnya, secara substansial, tradisi itu cukup kuat berkembang dalam bentuknya yang tersendiri. Bagi Muhammadiyah, tasawuf identik dengan akhlak atau biasa disebut dengan tasawuf akhlaki, identik dengan ihsan, yaitu berbuat sebaik mungkin, atau tazkiyatun nafs, yaitu menyucikan jiwa. Hanya saja karena tasawuf itu oleh Muhammadiyah dipandang mengandung stigma takhayul, bid'ah dan syirik, maka tasawuf secara formal tidak mendapatkan legitimasi dalam rumusan paham keagamaan Muhammadiyah. Seandainya tidak ada stigma itu, maka nama tasawuf akan diterima dengan baik. Selanjutnya ada tokoh-tokoh tasawuf Muhammadiyah. Yang pertama ada Buya Hamka. Buya Hamka patut disebut sebagai sufi Muhammadiyah, karena beliau termasuk seorang pionir pengamalan tasawuf bagi kalangan muslim modernis. Ide itu tampak jelas pada bukunya yaitu Tasawuf Modern yang terbit pertama kali pada tahun 1939. Tak ada orang yang bisa membantah bahwa Buya Hamka kental dengan gagasan tasawuf. Buya Hamka berhasil mempertautkan antara hidup zuhud tapi tetap mampu mengarungi kehidupan modern yang penuh ketidakpastian. Yang kedua ada Abdul Razak Fakhruddin. Beliau menulis satu buku populer berjudul Soal Jawab Enteng-Entengan pada 1980. Beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kerap beliau dapatkan, baik dari jamaah maupun dari orang-orang biasa yang kebetulan berjumpa dengannya. Buku Soal Jawab Enteng-Entengan ini bisa dibilang sebagai suatu panduan hidup berislam yang sederhana, berpusat pada pengembangan kepekaan batiniah dan mengasah ketajaman moral. Dan buku ini jelas adalah wujud ide tasawuf yang sudah dikenal para jamaah dari sosok Abdul Razak Fakhruddin sehari-hari. Beberapa persamaan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Yang pertama, akomodatif terhadap nilai-nilai tasawuf. Baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah, keduanya sepakat akan pentingnya spiritualitas dan merupakan unsur esoteris dalam ajaran Islam. Yang kedua, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun Muhammadiyah mengambil hukum langsung kepada Al-Quran, Al-Sunnah dan Maqbulah diterima. Sedangkan NU mendahulukan kitab-kitab yang mu'tabar. Yang ketiga, yaitu menggunakan metode ijtihad. Istislah yaitu menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan umat. Selanjutnya ada beberapa perbedaan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Yang pertama, perbedaan di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan perbedaan di dalam memahami As-Sunnah. Untuk yang kedua, yaitu perbedaan dalam basis dukungan dan pengikut. Muhammadiyah lebih banyak berkembang dan besar di kota-kota, seperti TK, SD, SMP, dan SMA. Sedangkan NU lebih berkembang di pedesaan dan banyak membuat amal usaha pendidikan seperti pondok pesantren. Yang ketiga, Muhammadiyah lebih dikenal sebagai organisasi modernis dan bersifat struktural profesional. Sedangkan NU berbasis masa pesantren di hampir seluruh Nusantara, dengan gerakan kultural yang sangat berkembang. Untuk perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan di bidang tasawuf. Muhammadiyah memahami spiritualisme dalam Islam berbentuk ihsan. Muhammadiyah menolak tarekat, karena di pandangannya tidak ada tuntunan dari Nabi. Sedangkan NU cenderung menerimanya dengan sikap selektif terhadap keberadaan tarekat atau tasawuf. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.